keberadaan Bandara Hussein itu sudah menjadi tulang punggung atau ikon dari Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan kotanya dan sekaligus juga sebagai salah satu moda transportasi utama antar pulau dan antar provinsi begitu ya, untuk mengangkut penumpang dari berbagai daerah menuju dan juga dari Bandung menuju ke daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mandala, bertemu lagi bersama kami dalam acara Mandala Talk. Seperti biasa kita akan mengulas soal Bandung. Sekarang kita sedang bersama dengan Bang Volmer. Kita akan membahas soal reaktivasi Bandara Hussein Sastra-Negara. Isu ini setengah hangat diperbincangkan di masyarakat Kota Bandung. Tentunya bagaimana Bandara Hussein Sastra-Negara ini bisa menjadi salah satu menarik wisatawan datang ke Bandung. Mungkin untuk detailnya seperti apa kita langsung bahas dengan Bang Volmer. Bang, gimana dong? Siang Kang Epan. Jadi kalau kita bicara Bandara Hussein Sastra-Negara ini, perjalanan sejarahnya cukup panjang ya. Sejak tahun 1920 pemerintahan Hindia Belanda sudah membangun Bandara Hussein yang dulu namanya adalah Lapangan Udara Andir, karena berada di wilayah Andir pada saat itu. Memang sejarahnya ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memang pada saat itu sangat membutuhkan adanya lapangan terbang yang pada saat itu digunakan oleh pihak Belanda untuk bandar udara komersil begitu ya, untuk selain juga untuk pangkalan militer. Nah, pada saat tahun 1942 Bandara Hussein ini diambil alih oleh pemerintah Jepang dan dijadikan lapangan militer begitu ya. Dan kemudian setelah Jepang berakhir kekuasaannya di Indonesia, tahun 1947 Bandara Hussein dikembalikan menjadi bandara komersil. Gitu. Jadi kita melihat bahwa perjalanan dari tahun 1947 sampai hari ini tentu keberadaan Bandara Hussein itu sudah menjadi tulang punggung atau ikon dari Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan kotanya dan sekaligus juga sebagai salah satu moda transportasi utama antar pulau dan antar provinsi begitu ya, untuk mengangkut penumpang dari berbagai daerah menuju dan juga dari Bandung menuju ke daerah lain. Begitu ya, Ban. Kang, ini kan sempat diberhentikan nih beberapa tahun. Nah, menurut Abang dari sisi ekonominya seperti apa semenjak diberhentikannya si Bandara Hussein Sastra-Negara ini? Betul, saya melihat keberadaan Bandara Hussein dengan Kota Bandung ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita lihat Kota Bandung sejak dahulu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Artinya pintu masuk dari berbagai daerah menuju Jawa Barat ya pada waktu itu tentu adalah pintu masuk utamanya melalui Bandara Hussein. Dan proses penutupan Bandara Hussein ini tidak bisa kita melihat secara parsial begitu ya, bahwa karena keberadaan pembangunan Bandara Kertajati dengan serta-merta Bandara Hussein ini harus ditutup. Ini paradigma yang menurut saya keliru, karena kalau kita bicara alasannya pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Jawa Barat bagian timur begitu ya, tentu bukan berarti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menutup Bandara Hussein ya. Dan kita tahu bahwa Bandara Hussein ini pun sudah ditetapkan melalui regulasi yang ada, yaitu khususnya Perpres 45 tahun 2018 tentang tata ruang perkotaan Cekungan Bandung,
bahwa lapangan udara atau Bandara Hussein ini sudah ditetapkan oleh Presiden pada saat itu sebagai bandara kolektor, yang artinya Bandara Hussein harus bisa melayani mobilisasi penumpang lewat udara ini minimal 2 juta penumpang dalam 1 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan Bandara Hussein ini sangat sentral, khususnya di wilayah Cekungan Bandung Raya, dan Kota Bandung adalah sebagai inti dari kota metropolitan Bandung Raya. Sebagai kota metropolitan tentu keberadaan bandara tentu sangat penting ya, bukan saja sebagai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai moda transportasi penghubung utama, karena Kota Bandung, Kang Ipan, sudah ditetapkan sebagai kota perdagangan jasa. Tentunya bicara perdagangan dan jasa, sektor utamanya adalah pariwisata dan pendidikan. Kalau bicara pariwisata tentu bicara destinasi, bicara kunjungan dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Tentu yang paling efektif yang digunakan oleh para wisatawan dari luar pulau begitu atau dari negara lain tentu menggunakan moda transportasi udara lewat pesawat terbang ya. Kemudian juga Kota Bandung juga dalam pertumbuhannya sebagai kota perdagangan dan jasa juga menjadi salah satu kota pendidikan di Indonesia. Kita lihat udah ratusan ya, bahkan ribuan kampus-kampus di Kota Bandung tersebar begitu ya. Dan dari mahasiswanya yang belajar di Kota Bandung sebagian besar kan dari luar kota, bahkan luar pulau begitu ya. Dan sarana penghubungan yang paling efektif tentu tadi Bandara Hussein. Makanya kita harus melihat keberadaan Bandara Hussein itu jangan secara parsial. Kita harus melihat secara komprehensif begitu ya. Bahwa betul Bandara Kertajati memang harus juga berkembang sebagai bagian dari upaya pemenuhan pemerintah tentang bagaimana mobilitas warga Jawa Barat yang berada di belahan bagian timur wilayah Jawa Barat begitu ya, agar juga punya akses transportasi udara yang dekat. Tetapi juga keberadaan Bandara Hussein tidak bisa ditutup begitu saja, karena juga dalam Perda RT RW ya, rencana tata ruang dan wilayah Kota Bandung, kawasan Bandara Hussein ini sudah ditetapkan sebagai kawasan aerospace yang menjadi bagian dari subwilayah Kota Bojonegara. Kita tahu bahwa di kawasan Bandara Hussein itu tidak hanya ada lapangan terbang saja atau pangkalan militer saja ya Kang Ipan ya, tapi juga sudah ada kawasan industri strategis nasional pada saat itu, yaitu PT DI atau IPTN pada waktu itu ya. Sehingga Kota Bandung menetapkan kawasan sekitar bandara itu menjadi kawasan aerospace. Nah, kalau ini ditutup begitu ya, tentu kita juga harus melakukan revisi ya, perbaikan terkait rencana tata ruang wilayah kita, khususnya di wilayah subwilayah kota atau SWK Bojonegara. Demikian ya kita. Kang, ini kan ada beberapa penolakan terhadap reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara ini. Kalau dilihat dari dampak negatif dan positifnya nih Kang, terkait penutupan Bandara Hussein Sastra Negara ini sebetulnya apa sih? Sebenarnya kalau saya melihat ya, penutupan Bandara Hussein itu lebih banyak dampak negatifnya tentunya. Bukan saja bagi Kota Bandung, tetapi bagi kawasan di sekitarnya. Kita tahu bahwa Bandara Hussein ini melayani beberapa kabupaten kota di sekitar Kota Bandung atau Bandung Raya begitu ya. Kita bisa melihat ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, bahkan dulu juga sampai ke Sumedang dan Garut gitu ya. Nah, tentu ini juga memberi dampak negatif bagi kawasan di sekitar Kota Bandung, bukan saja Kota Bandung. Dan itu harus dipertimbangkan secara matang begitu ya, bahwa penutupan Bandara Hussein ini bukan untuk
meningkatkan traffic atau pelayanan Bandara Kertajati. Secara empirik kita melihat di lapangan setelah 2 tahun Bandara Hussein ditutup, faktanya kan di Bandara Kertajati itu juga penerbangan juga masih sangat sedikit gitu. Tentu kita tahu bahwa dunia penerbangan ini kan juga terkait dengan proses supply and demand ya gitu ya, prinsip ekonomi bahwa kalau demand-nya besar tentu maskapai penerbangan itu tidak mungkin tidak melayani penerbangan dari bandara tersebut. Nah, Bandara Hussein ini kan sebenarnya berada di wilayah Bandung Raya yang jumlah penduduknya itu kurang lebih 10 juta jiwa. 10 juta jiwa itu kurang lebih 20% dari penduduk Jawa Barat. Itu melayani Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dan sekitarnya. Nah, ini tentu harus dilihat bahwa keberadaan Bandara Hussein ini tentu juga meningkatkan pertumbuhan kawasan, bukan Kota Bandung saja, kawasan sekitarnya. Jadi kita coba melihat keberadaan Bandara Hussein ini bukan hanya untuk melayani warga Kota Bandung, tetapi lebih juga jauh melayani warga yang ada di sekitar Kota Bandung, Mbak. Jadi sangat berpengaruh. Berarti dari dampak ekonominya berarti terasa bukan hanya di Kota Bandung tapi di sekitar Kota Bandung juga berarti gitu. Betul, betul. Jadi ini kan bicara bandara ini, kalau kita lihat luasan kawasan cekungan Bandung begitu ya, Bandung Raya, ini kan akses dari wilayah tersebut menuju Bandara Hussein ini kan paling lambat hanya 1 jam ya dari wilayah masing-masing begitu ya, menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan darat begitu ya, sehingga relatif dekat begitu dengan jumlah penduduk yang 20% dari penduduk Jawa Barat. Tentu ini prinsip ekonomi terjadi. Jadi maskapai penerbangan itu tentu sangat diuntungkan dengan keberadaan Bandara Hussein. Dan kita juga sepakat ya, saya melihat bahwa apabila Bandara Hussein harus ditentukan posisinya sebagai bagian penunjang dari Bandara Kertajati, mari kita duduk bersama, karena sebenarnya inti dari persoalan Bandara Kertajati kan persoalan traffic, persoalan rute. Ya, dulu sepengetahuan saya Bandara Kertajati itu didirikan itu fokusnya adalah untuk melayani penerbangan haji atau embarkasi haji dan kargo untuk barang ya. Untuk penumpangnya tentu porsinya kecil ya, dan Bandara Hussein tentu difokuskan untuk bandara umum atau bandara komersil begitu ya, Kang Ipan. Nah, tinggal duduk bersama, kita cari pola kemitraan yang win-win ya bagi semua pihak ya, agar tentu pertumbuhan kawasan di Jawa Barat ini, khususnya kawasan Bandung Raya ini juga akan tumbuh bersama-sama dengan wilayah-wilayah kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Demikian ya. Pertanyaan terakhir mungkin Bang, apa yang harus dilakukan oleh Wali Kota Bandung terpilih khususnya untuk bisa merealisasikan soal reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara ini? Ya, satu, Bandara Hussein itu harus direaktivasi dengan meningkatkan fasilitas penunjang lainnya, khususnya kenyamanan dan keamanan di kawasan bandara. Kita tahu bahwa Bandara Hussein ini adalah bandara yang ada di tengah kota Bandung dengan posisi kontur lahannya yang juga merupakan bagian dari cekungan Bandung ya. Jadi itu juga harus dipikirkan agar traffic penerbangannya ini juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kemacetan begitu ya di penerbangan, karena kita dulu tahu bahwa Bandara Hussein pernah melayani penerbangan yang begitu banyak
bahkan hampir 24 jam. Ya, ini juga harus disesuaikan dengan keberadaan Bandara Kertajati. Ya cukup mungkin penerbangan di Kota Bandung ini tidak sebanyak itu untuk saat ini, tetapi tentu rute-rute tertentu harus diperhatikan, khususnya yang langsung meningkatkan ekonomi di Kota Bandung, terutama rute yang melayani penerbangan dari Malaysia ke Bandung, Singapura ke Bandung, ya yang itu juga merupakan peningkatan ekonomi di Kota Bandung, khususnya kawasan Pasar Baru, di mana perdagangan tekstil atau pakaiannya itu, fashionnya itu juga ditopang dengan buyer-buyer yang datang dari luar negeri begitu ya, khususnya dari Malaysia dan Singapura. Yang kedua, wali kota terpilih nanti harus juga memikirkan moda transportasi yang penghubung antara kawasan Bandara Husein menuju ke wilayah lain di Kota Bandung, yaitu dengan mendirikan stasiun transit antar moda berupa jalur LRT yang menghubungkan Bandara Husein ke pusat kota. Ini juga penting karena kita tahu bahwa Bandara Husein ini melewati jalan-jalan yang menuju Bandara Husein. Kita harus menempuh perjalanan melalui jalan-jalan yang cukup ramai dan seringkali macet. Jadi moda alternatif transportasi yang lain sebagai penghubung dari Bandara Husein ke wilayah lain ke pusat kota Bandung ini harus dibangun berupa stasiun antar moda ya. Dalam rencana tata ruang wilayah kita itu ditetapkan adanya kawasan di sekitar Bandara Husein yang akan menjadi stasiun transit LRT gitu ya Kang Ipan. Nah, kita juga berharap itu juga segera dibangun agar kenyamanan dan keamanan dari Bandara Husein juga terasa manfaatnya bagi warga Kota Bandung dan sekitarnya. Oke deh. Ya, sekian mungkin Sobat Mandala. Jadi reaktivasi Bandara Husein Satanegara ini cukup penting untuk pendapatan atau ekonomi di Kota Bandung, terutama untuk menghadirkan wisatawan-wisatawan luar pulau ataupun dari luar negeri. Jadi mudah-mudahan reaktivasi Bandara Husein Satanegara ini bisa direalisasikan oleh wakil wali kota dan wali kota terpilih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.